wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Masih semangat belajar hari ini? Semangat. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Ya. Oke lah, silakan pimpin doa. Teman-teman sebelum belajar, maka kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Kenapa dia? Sakit. Sakit ya? Ya. Oke, cuma satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, masih tentang nama dan penyakit tanaman. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit tanaman. Tapi sebelum kita masuk ke materi itu, Ibu mau bertanya dulu pelajaran yang kita pelajari kemarin. Ada yang bisa menjelaskan materi yang kemarin? Ya, saya. Oke, silakan Rifkin. Materi kemarin adalah hama pada tanaman. Hama adalah semua bentuk gangguan baik kepada manusia, tanaman maupun ternak. Namun dari arti sempit hama adalah semua hewan yang merusak tanaman yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi apabila ada seekor hewan pada tanaman namun tidak menimbulkan kerugian, maka hewan tersebut tidak termasuk hama. Jenis-jenis dan karakteristik hama berdasarkan tipe alat mulut, yaitu menggigit mengunyah pada kumbang belarang ulat, menusuk mengisap pada berbagai macam pipi, mengisap biasanya pada kuku tanaman, melaut mengisap pada triks. Oke, kasih aplaus dulu untuk Rifkin. Materi yang kemarin itu tentang hama penyakit, tentang hama ya. Ada pengertian dari hama tadi sudah dijelaskan oleh Rifkin. Jadi hama itu yang merusak tanaman ya. Kemudian ada jenis-jenis hama berdasarkan tipe alat mulut serangga. Jadi ada 4 tipe alat mulut ya yang kemarin ya. Oke, semua sudah paham materi yang kemarin? Ya. Jadi yang hari ini yang akan kita pelajari adalah salah satu OPT juga yang keberadaannya perlu kita ketahui pada tanaman budidaya yang sering mengganggu tanaman budidaya. Nah, selain hama, OPT apa lagi yang mengganggu tanaman? Ada yang tahu? Penyakit tanaman. Penyakit tanaman ya. Jadi OPT pada tanaman itu ada hama, ada penyakit dan gulma ya. Oke. Hari ini yang akan kita pelajari adalah penyakit tanaman ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan definisi penyakit tanaman dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menggambarkan gejala serangan penyakit tanaman dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi dan penugasan, peserta didik mampu menganalisis teknik pengendalian penyakit secara tepat. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Ibu harap pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui apa itu penyakit, apa saja jenis penyakit, dan bagaimana teknik pengendaliannya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, sebelum ibu masuk ke materi ini, silakan kalian perhatikan dulu gambar yang ada di slide ini. Coba kalian amati gambar yang ada di slide ini. Apa yang membedakan dari gambar 1 dan gambar 2? Apa yang terjadi pada buah cabai yang pada gambar 2? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Isra. Gambar 1 adalah gambar tanaman cabai yang sehat dan bebas dari serangga
yang padat dan juga dapat merugikan manusia. Tanaman yang terkena penyakit dapat terlihat jelas karena mengalami kerusakan sel atau bahkan matinya sel dalam tanaman. Oke, kasih aplaus dulu untuk Pak. Jadi itu adalah definisi dari penyakit ya, sudah kita pelajari kemarin juga ya. Oke. Sekarang penyakit itu ada jenis dan penyebabnya ya, penyebab penyakit. Ada yang bisa menjelaskan jenis-jenis dan penyebab penyakit pada tanaman? Ya, saya. Oke, silakan dulu. Penyebab penyakit ada 3 jenis, yaitu jamur, virus, dan bakteri. Jamur termasuk dalam tumbuh-tumbuhan talupita, akan tetapi tidak mempunyai klorofil, sehingga untuk hidupnya memerlukan sumber bahan organik. Bakteri merupakan organisme kecil berukuran sekitar 0,2 sampai 1 cm, sehingga sulit untuk dilihat di bawah mikroskop biasa. Bakteri berasal dari bahasa Yunani, bakterian. Bentuk tersebut tidak mutlak, dapat beraneka ragam. Virus mempunyai wujud submikroskopir yang hanya mampu hidup dan berkembang di dalam organisme hidup lainnya, sehingga akibatnya sering menyebabkan penyakit. Oke, kasih aplaus dulu untuk Nurul. Oke, yang dijelaskan tadi oleh Nurul adalah penyebab penyakit ya. Penyebab penyakit itu ada yang disebabkan oleh jamur, ada yang disebabkan oleh bakteri, dan ada yang disebabkan virus. Ada yang bisa melihat patogen ini, ada yang bisa melihat jamur, bakteri, dan virus pada tanaman. Ada yang bisa? Tidak bisa dilihat ya? Jadi yang kita bisa lihat pada tanaman hanya gejalanya ya. Oke, silakan diperhatikan. Ini adalah contohnya. Kalau ini disebabkan oleh jamur. Jadi kita tidak bisa melihat jamur yang ada di sini ya. Yang kita bisa lihat hanya jadi jamur itu tidak memiliki klorofil, jadi dia hidup pada organisme tanaman lainnya. Kemudian ini bercak daun masih disebabkan oleh jamur. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kalau di sini gejalanya sudah terlihat ya. Ada bercak coklat di daun. Semua bisa melihat ini? Ya. Kemudian ini adalah penyakit virus kuning. Pernah lihat tanaman cabai seperti ini? Ya. Jadi ini disebabkan oleh virus. Jadi beda dengan tanaman yang terkena klorosis atau kekurangan unsur N ya. Kalau unsur N, kekurangan unsur N ini hanya bercak. Tapi kalau disebabkan oleh virus, ini daunnya akan berkeriput dan akan kuning seluruhnya. Oke, bisa dibedakan ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut ya. Oke, Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Silakan kalian simak dulu. Ibu putarkan dulu ya. Sama dengan hama kemarin, ini agak rinci juga tentang pengendalian penyakit. Kita bahas dari identifikasinya dulu. Nanti kalau ada penyakit pada tanaman, identifikasi penyakit pada tumbuhan sama ya, pada dasarnya dengan yang hama kemarin, melalui tanda-tanda kerusakan pada tanaman yang terdapat
gejala yang terjadi sebagai akibat kenaikannya atau terhentinya perkembangan sel. Kemudian yang ketiga ada hipertrofi, gejala akibat terjadinya perkembangan sel luar biasa. Artinya ini lawan dari hipoplasia yang tadi. Dia terjadi perkembangan sel luar biasa seperti batang yang panjang melebihi ukurannya, akar yang panjang melebihi ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, bila bertambah ukuran individu disebut hipertrofi. Kalau bertambah hipertrofi, dan bila bertambah jumlah sel disebut hiperplasia. Seperti itu. Oke? Lanjut. Berdasarkan bagian tanaman yang diserang seperti sitrut atau busuk biji, kemudian jamur api pada bulir padi, seedling, atau kemudian berdasarkan macam tanaman yang diserang, penyakit serealia atau pada tanaman jagung. Oke, kita lanjut, tidak lama lagi. Berdasarkan macam tanaman yang diserang, kemudian berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan, kemudian berdasarkan jenis patogen seperti tadi ada jamur, ada penyebab penyakit dari bakteri, kemudian penyebab penyakitnya akibat virus. Jadi tanaman juga bisa kena ya, sama dengan kita manusia sekarang ini lagi ada virus COVID. Pada tanaman juga seperti itu, ada yang disebabkan oleh jamur, ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh virus. Kemudian golongan gejala penyakit tumbuhan seperti yang tadi juga ada hipoplasia, ada hiperplasia. Nah, hiperplasia atau pertumbuhan yang luar biasa itu ada contohnya kritik pada tanaman, pudis, kemudian itu mesensi atau pembengkakan organ pada suatu tanaman yang disebabkan oleh sekumpulan sel pada daerah yang agak luas pada organ tersebut menjadi panjang. Kemudian ada fasiasi, kemudian ada proliferasi, kemudian terjadi perubahan warna, terjadinya perubahan warna bagian tumbuhan seperti menguninnya bagian daun, bercat-bercat kuning atau coklat, kemudian kekeringan atau layu, kemudian nekrosa atau matinya jaringan disebabkan penyebab yang lain dari penyebab yang normal. Nah, apa gunanya identifikasi penyakit pada tanaman? Ya, gejala penyakit yang diperlihatkan tanaman dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi jenis patogen apa yang menyerang yang menjadi penyebabnya, serta untuk mengetahui cara pengendaliannya. Jadi kalau kayak kita di manusia, orang kan sekarang kalau lagi kena flu biasa itu orang sudah takut dikira COVID. Padahal dari gejalanya saja belum tentu itu COVID. Bisa saja dia cuma flu, pilek biasa atau influenza biasa sudah dikatakan COVID. Makanya itu gunanya identifikasi penyakit. Seperti pada judulnya ini, kegunaan identifikasi penyakit untuk mengetahui gejala penyakit, kemudian diketahui ini penyakit apa, kemudian dia menyerangnya dalam bentuk apa, terus dicari pengendaliannya. Seperti itu. Itu gunanya identifikasi. Bukan asal langsung orang bersih dibilang oh ini COVID, orang batuk-batuk oh ini COVID, padahal kan belum tentu COVID. Diidentifikasi dulu, dicari tahu dulu penyebabnya. Oh cuma gara-gara debu, berarti dia alergi debu saja ini, makanya dia bersin. Pengendaliannya seperti apa ya? Pakai masker, seperti itu. Nah, pada tanaman juga seperti itu. Dicari tahu dulu gejalanya, diidentifikasi, menyerangnya seperti apa, kemudian diketahui teknik pengendalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai kegunaan identifikasi penyakit. Minggu ini selesai materi ini kita turun praktek minggu depan. Nah ini ada beberapa contoh gejala penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Bisa lihat di situ.
lain atau untuk terjadi gejala nekrosa yang jelaskan bakteri lebih cepat daripada penyebab bercak daun. Kemudian busuk basah, terjadi pembusukan yang berair Ini Pak dan bakteri ya. sedang karena kerusakan jaringan tanaman. Kemudian bercak daun, kemudian ada penyakit pada jaringan pembuluh, jaringan penyebab black spot dapat meluas ke dalam jaringan pembuluh. Gejalanya adalah busuk hitam dan bercak bercincin. Coba kita lihat. Kita lihat pada buah apel ini, bercak bercincin, kemudian dia jadi kehitaman. Next, gejala penyakit virus. Nah, yang pada tanaman ini ada mozaik, dicirikan dengan adanya daerah-daerah yang berwarna hijau muda, kering atau putih yang berselang-seling dengan warna hijau yang normal dari daun atau buah dan bunga. Kemudian yellow dicirikan dengan adanya warna kehijauan pada bunga, mematahkan dormansi tunas yang mengganggu pertumbuhan. Kemudian ada ring spot, ini sangat penting ya, ring spot itu spot titik berbentuk cincin. Ini dicirikan dengan adanya cincin klonosis atau nekrosa pada daun yang kadang-kadang juga pada buah atau batang. Nah, ini contohnya. Penyakit kuru pada mangga. Membedakan hama dan penyakit. Kalau penyakit payah, kelihatan ini busuk buah pada melon adalah Ini contoh puncak. tanaman lain ya. Ini sebenarnya pada tanaman bapak. Ini foto ibu Suci. Ini batang bawang sebenarnya. Satu lagi video ya. Ya. Ini pada tanaman cabai ya. Oleh karena itu, jika ingin mencapai sebenarnya kita mengenal masa pertumbuhannya. Yang pertama masih jadi nanti, di mana masih menyebut, maka pertumbuhan tanaman bertahap sampai akan berubah. Pada masa nanti, awal masa pembentukan daun, akar batang, dan percabangan. Masih vegetasi ini tanaman cabai berumur 10 sampai 45 ASD. Berikut OPD dalam cabai fase vegetatif. Yang pertama, SP untuk daun, tulang, dalam mengolah daun, untuk kebun, ulat keraya, penyakit busuk daun. Ini sudah digabung ya antara hama dan penyakit pada tanaman cabai. Jadi virus kompleks. Selanjutnya fase hubungan. Pada fase ini yang sudah timbul bunga pada tanaman cabai yang begitu berfungsi untuk menentukan yang dibuat untuk bakal buah tanaman cabai berumur pada masa PMU ASD. Adapun OPT pada fase hubungan sama seperti fase vegetatif, tetapi ada tambahan OPT seperti buah dan lalat buah. Selanjutnya fase albumen. Fase albumen adalah fase di mana cabai mulai akan buah tetapi dan tidak semua batang dan cabai menghasilkan buah. Berikutnya fase berbuah. Pada masa berbuah tanaman cabai mengalami peningkatan produksi buah cabai yang sangat tinggi hingga buah tersebut habis jika tanaman cabai sudah mengalami perbuahan dan
selain membuat baik terhadap bagaimana AST karena pasti akan membuat dan membuat SOPD akan menjadi sebuah nah itu dia jenis SOPD yang melalui dan mencoba semoga dengan mengetahui SOPD yang mencoba. Sudah selesai ya? Kita lanjut lagi. Oke, ibu lanjut ya. Ya. Setelah menyimak video tadi, semua sudah paham tentang penyakit pada tanaman cabai? Ya. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, kalau tidak ada, ibu akan lanjutkan dengan tugas kelompok ya. Oke, silahkan duduk dulu membentuk kelompok. Ibu akan bagikan SKPD. Masih sama seperti kelompok yang minggu kemarin. Oke, silakan. Oke, ibu bagikan LKPD ya. Oke, silakan kalian menjemput hasil pengamatan kalian kemarin di lahan ya. Silakan kelompok 1. Ya. Kelompok 3. Oke, ibu jelaskan dulu ya yang ada di LKPD itu. Siapkan buku referensi penyakit tumbuhan itu ada di lihat di buku yang sudah dikasih kemarin ya. Kemudian observasi di lapangan terkait tanaman yang menunjukkan gejala serangan penyakit sudah dilakukan kemarin ya penjelasannya. Kemudian amati perubahan fisiologis, kemudian gejala perubahan kerusakan pada tanaman, kemudian disesuaikan dengan buku referensi, catat perubahan fisiologis, kemudian dicatat gejala yang tampak pada batang, daun, buah, dan akar apapun yang kalian dapatkan kemarin ya. Kemudian catat nama tanamannya dan penyebab penyakit pada tanaman tersebut. Yang terakhir itu ada teknik pengendalian. Yang terakhir ya. Jadi di tabel ini silakan perhatikan tabel ini dulu. Yang pertama itu gambar tanaman yang terserang penyakit. Jadi silakan kalian gambar tanamannya ya. Sehingga di bagian buahnya yang terkena penyakit gejalanya seperti apa ya? Paham ini? Ya. Yang kedua gejala kerusakannya dijelaskan ya. Apa yang terjadi pada buah atau daun tanaman tersebut. Paham sampai sini ya? Kemudian penyebab penyakitnya apa? Kalau dia disebabkan oleh jamur, ditulis jamur ya. Kalau disebabkan oleh virus, ditulis virus ya. Penyebabnya. Kemudian yang terakhir teknik pengendaliannya bagaimana? Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit.
tahun ya. Anak yang baru. Jangan lupa kesimpulan ya. Tiga. Jadi ini yang kesimpulan dulu. Ini saya sudah dia proses ya. Jangan lupa digambar. Kemudian kesimpulan juga ya. Dan di dalamnya bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Jangan lupa kesimpulan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang dibacakan oleh Pak Nurul Fadilah. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan kami, yaitu 1. Gambar tanaman yang terserang penyakit yaitu antraknosa. Gejala kerusakan pada tanaman, pada buah ada tanda bercak melingkar, cekung, berwarna coklat muda pada sekeliling lingkarannya. Pada perkembangannya, bercak tersebut akan meluas kemudian menyebabkan buah membusuk, kering, dan jatuh. Gejalanya seperti dapat dilihat pada tanaman cala ini.
penyakit yaitu disebabkan oleh jamur. Teknik pengendaliannya yaitu mengatasi penyakit patek antraknosa pada cabai ini bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain. 1. Jika tanaman sudah terserang, cara mengatasi patek antraknosa yaitu melakukan pengendalian dengan fungisida. 2. Cara kerja kontak Mancozeb, Propinet, Chlorantonial, lembaga hidroksida. Cara ketiga yaitu cara kerja sistemik, Benomil, Melaktoxil, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu pada tanaman cabai tersebut telah terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur. Cara mengatasinya yaitu bisa diatasi dengan fungisida. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, silakan. Bagaimana cara kerja dari jamur penyebab penyakit antraknosa yang menginfeksi buah cabai? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga. Cara kerja dari jamur Coledotrichum capsicum adalah dengan cara menginfeksi dinding sel tanaman. Pada fase perkecambahan, serangannya menyebabkan tanaman gagal berkecambah. Sedangkan pada saat fase generatif, menyebabkan buah yang akan masak dan hendak dipanen menjadi busuk dan mengering. Bisa dipahami itu? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Oke, baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu ke kelompok. Oke, lanjut dengan kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Permisi. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh Sarawat Barat. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Gambar tanaman yang terserang penyakit yaitu bercak daun pada tanaman cabai. Gejala kerusakan pada tanaman. Gejala serangan penyakit pada daun berbentuk bulat dan kering. Bercak meluas sampai diameter sekitar 0,5 cm. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Penyebab penyakit. Penyakit ini disebabkan oleh jamur. Teknik pengendalian secara mekanis dilakukan dengan mencabut atau memusnahkan tanaman yang terserang. Pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan zat kimia. Kesimpulannya, bercak daun yang disebabkan oleh jamur dengan gejala serangan penyakit pada daun berbentuk bulat dan kering. Dan pengendaliannya terbagi dua, yaitu pengendalian secara mekanis dan pengendalian secara kimiawi. Oke, ada yang ingin bertanya pada kelompok 2? Oke, silakan Aldi. Bagaimana cara mengendalikan penyakit bercak daun pada tanaman secara mekanis? Oke, silakan jawab kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang bagaimana cara pengendalian secara mekanis. Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan mencabut atau memusnahkan tanaman yang terserang, melakukan sanitasi tanaman, melakukan rotasi tanaman, serta menanam bibit yang bebas penyakit pada lahan yang tidak terkontaminasi penyakit. Selain itu, lakukan pula sanitasi kebun, penyanan atau pembersihan gulma di sekitar tanaman untuk mengurangi kelembaban di areal sekitar tanaman. Keberadaan gulma ini juga bisa menjadi tanaman inang bagi hama penyakit. Terima kasih. Bisa dipahami Aldi? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Baiklah, hanya itu hasil presentasi pengamatan dari kelompok 2.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita lanjutkan dengan kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh Kak Rifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Tanaman yang terserang penyakit yaitu virus kuning pada tanaman cabai. Gejala kerusakan pada tanaman itu gejala serangan virus ini pada awalnya daun muda, pucuk cengkung dan mengkerut dengan warna mosaik ringan. Gejala berlanjut dengan hampir seluruh daun muda dan pucuk berwarna kuning cerah. Daun cengkung dan mengkerut berkurang lebih kecil dan lebih lebar. Gejala lain adalah daun berwarna mosaik fluorosis. Penyebab penyakit yaitu virus kuning. Teknik pengendalian adalah pengendalian penyakit kuning keriting yaitu dengan menghalangi terjadinya infeksi terutama pada waktu tanaman masih muda. Pengendalian lainnya dengan menggunakan media yang berkualitas. Dan untuk mengurangi populasi kutu kebul dapat dilakukan tumpang sari berbagai jenis tanaman atau menggunakan perangkat. Penggunaan insektisida nabati juga dapat dilakukan untuk menghalangi residu pestisida pada produk sayuran dan lingkungan. Kesimpulan yaitu virus kuning memiliki gejala pada awalnya daun muda, pucuk cengkung dan mengkerut dengan warna mosaik ringan. Gejala berlanjut dengan hampir seluruh warna kuning cerah. Teknik pengendalian yaitu pengendalian secara fisik, kimiawi dan coba kimiawi. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, silakan. Bagaimana gejala penyakit virus kuning pada tanaman? Oke, baiklah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gejala serangan virus ini pada awalnya daun muda atau pucuk cekung dan mengkerut dengan warna mosaik ringan. Gejala melanjut dengan hampir seluruh dan muda pucuk berwarna kering cerah dan daun cekung dan mengkerut berkurang lebih kecil dan lebih tebal. Gejala lain adalah daun berwarna mosaik fluorosis. Bisa dipahami Ferdi? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup kelompok 3. Oke, demikian itulah presentasi dari kelompok 3. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi semua sudah memaparkan hasil pengamatan dan diskusi ya? Ya. Gua akan jelaskan sedikit. Nah, ini adalah penyakit antraknosa pada cabai yang ada di kelompok 1. Oke, cara kerja dari jamur molekul itu sudah dijelaskan tadi ya? Ya. Kemudian ada gejala di mana tanda bercak, melingkar, kemudian berwarna coklat ya. Kemudian ada penyebaran jamur ini dibantu oleh air dan angin ya. Kemudian teknik pengendaliannya sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1 ya. Oke, bisa dibaca ini yang di slide. Selanjutnya ini bercak daun ya. Ini ada di kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ada gejala serangannya ini masih disebabkan oleh jamur ya.
ini yang virus kuning di kelompok Tiga. tiga ya. Gejala serangannya sudah dijelaskan tadi oleh kelompok tiga. Ada klorosis ya, berbentuk mosaik pada daun tanaman cabai ya. Kemudian ada teknik pengendalian. Nah, virus ini sebenarnya pembawa virus kuning pada tanaman cabai ini adalah kutu kebul. Jadi kutu kebul ini berperan sebagai vektor, dia yang membawa virus dan terjangkit ke tanamannya. Itu penyebab. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Oke, kita sudah selesai. Oke, sebelum masuk ke post test, Ibu ingin mendengarkan dulu kesimpulan kalian untuk pembelajaran hari ini ya. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Oke, silahkan. Jadi kesimpulannya, penyakit tanaman merupakan sebuah kondisi di mana tanaman terganggu, namun bukan berasal dari gangguan hama, melainkan karena jamur, virus maupun bakteri yang pada akhirnya juga dapat merugikan manusia. Tanaman yang terkena penyakit dapat terlihat jelas karena mengalami kerusakan sel atau bahkan matinya sel dalam tanaman. Penyebab penyakit tanaman ada tiga jenis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur, penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan penyakit yang disebabkan oleh virus. Kasih aplaus dulu untuk Viksi. Jadi penyakit itu gangguan kerusakan pada tanaman ya, tapi tidak disebabkan oleh hama ya. Penyebabnya adalah virus, bakteri, dan jamur. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut dengan refleksi. Ada yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Oke, Isra, silakan Isra. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan bisa menambah pengetahuan saya dan teman-teman tentang apa itu penyakit dan bagaimana gejala kerusakannya pada tanaman. Hal ini sangat bermanfaat, di mana kita akan mengetahui teknik apa yang akan kita lakukan untuk mengendalikan serangan penyakit tersebut. Oke, kasih aplaus dulu untuk Isra. Oke, masuk di post test ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita post test dulu. Silakan kalian mengerjakan soal yang akan dibagikan ya. Sebelum itu silakan diambil kembali dulu tempat duduknya. Silakan dikerjakan ya. Oke, kasih waktu 10 menit ya. Mana LKPD yang tadi?
Sudah selesai? Belum. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, ini sudah tulis nama. Kumpul ya. Jangan lupa tulis nama. Semua sudah lakukan ya? Oke, baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Tidak ada. Semua sudah paham ya? Sekarang kalian sudah bisa membedakan mana penyakit yang disebabkan oleh jamur, mana penyakit yang disebabkan oleh virus, dan mana penyakit yang disebabkan bakteri ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu akan tutup ya pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teknik pemangkasan pada tanaman ya. Silakan kalian pelajari materi yang bab selanjutnya ya. Bisa dipahami sampai sini? Tutup, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, tidak ada lagi pertanyaan ya? Ya. Oke, Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.